Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi Pagi, Bu. Bu. Wah, muka-muka anak ibu pada cerah-cerah sekali ya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua Bu. Wah, alhamdulillah ya semuanya masuk. Semoga semua yang ada di kelas ini selalu dijaga kesehatannya ya. Apalagi akhir-akhir ini sedang musim pancaroba nih, jadi kita semua harus selalu dijaga kesehatan dan semangatnya. Oke? Oke Bu. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya dibuka dengan yang hal baik. Untuk Aryadi, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik Bu. Bu Zarna lagi makan Bu. Zarna, kamu belum sarapan ya? Iya Bu, belum Bu. Bu, kue saya tumpah Bu. Zarna, lain kali mungkin kamu bisa membawa bekal ya dan dimakan sebelum pelajaran dimulai. Oke Zarna? Baik Bu. Oke, jadi silakan untuk pimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke teman-teman, sebelum kita melaksanakan belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aryadi. Nah, untuk menambah Sama-sama, Bu. stamina kalian dan semangat kalian, harus dong ya, karena ini kan masih pagi, jadi harus semangat pagi. Jadi, untuk menambah semangat, Ibu ingin memotivasi kalian dengan kata-kata dari Nelson Mandela, yaitu pendidikan adalah cara yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi, kalian ini harus semangat belajar, agar kalian sebagai generasi bangsa kelak akan mengubah dunia ini, terutama untuk Indonesia yang lebih maju. Sebelum memasuki materi pembelajaran pada hari ini, Ibu mau nanya ke kalian. Kalian pernah nggak ketemu sama orang yang sering bilang kimia itu beracun lah, bahaya lah, bahkan bisa mematikan. Pokoknya seseorang yang merasa anti kimia deh. Bahkan mereka suka berpikir bahwa mereka akan memilih produk-produk yang bertuliskan atau berlabel tanpa bahan kimia. Nah, orang yang berpikir demikian ini menunjukkan bahwa mereka ini belum kenal betul dengan kimia, karena tidak semua bahan kimia itu berbahaya. Banyak bahan kimia yang justru malah bikin kita tetap hidup, seperti ada udara yang kita hirup, air yang kita minum, bahkan nasi yang kita makan. Jadi Ibu mau bertanya, apa hal yang terlintas dalam benak kalian kalau ada kata kimia? Apakah kalian juga memikirkan hal yang sama, yaitu adalah zat-zat yang berbahaya, atau sebuah rentetan rumus, atau bahkan sebuah bom nuklir? Mungkin dari Aryadi, apa yang kamu pikirkan atau first impression kamu dengan kimia? Obat-obatan terlarang Bu. Obat-obatan terlarang. Jadi kamu mikir kalau obat yang tidak terlarang seperti saat kamu sakit, kamu pilek, itu kimia bukan? Bukan Bu. Loh, terus apa masuknya? Obat dokter Bu. Baik, itu dari Aryadi ya, bahwa kimia itu merupakan sebuah obat-obat terlarang. Mungkin untuk Zarna, gimana Zarna? Kimia itu bom Bu. Bom? Iya bom. Jadi Ledak. orang-orang kimia itu yang bikin bom gitu ya Zarna ya? Iya Bu. Nah, dari jawaban kalian berdua ini, perspektif kalian tuh lebih ke arah kimia itu bahwa hal yang berbahaya ya. Nah, padahal kimia ini bukan berbahaya saja, tapi kimia ini juga menyenangkan. Kalian tahu nggak sih kalau dalam kehidupan sehari-hari ini, kita tidak terlepas dengan bahan kimia. Dari kalian semua ini pasti tidak akan menyangka, ternyata di sekitar kalian sendirilah banyak bahan kimia seperti pembersih deterjen, sabun, odol, bahkan air putih yang setiap hari kalian minum mengandung molekul air atau H2O, dan juga nasi, atau mungkin tadi secara contoh kecilnya adalah makanan yang dimakan oleh Zarna itu merupakan bahan kimia. Artinya dari yang kita makan, minum, bahkan bernafas saja udah berhubungan dengan kimia. Dari sinilah kita lihat bahwa tidak semua bahan kimia itu berbahaya, malah sangat bermanfaat. Nah, biar semakin kalian merasa sayang nih, jadi kita harus mempelajari atau mengenal kimia dengan lebih jauh. Nah, sebelumnya, apakah kalian pernah membaca komposisi dari deterjen atau sabun yang kalian pakai, atau bahkan sampo kalian gunakan? Belum Bu. Belum ya? Belum. Untuk Aryadi, apakah kamu suka iseng-iseng membaca komposisi dari barang-barang tersebut?
Pernah Bu, pernah baca. Pernah. Contohnya barang apa ya? Barang Sampo kah, sabun atau deterjen? Aqua Bu. Aqua. Aqua mengandung Iya, apa? Air kan? mengandung air. Ya mungkin H2O Bu. iya tadi sudah Ibu sebutkan ya. Salah satunya adalah air mengandung H2O. Jadi mungkin karena kalian belum tahu, nah mungkin untuk bisa memahami kalian lebih jauh, Ibu akan menugaskan kalian untuk menjadi tugas di rumah. Silakan nanti kalian bisa dokumentasikan komposisi bahan-bahan kimia yang ada di rumah kalian. Mengerti semuanya? Mengerti, Ngerti Bu. Bu. Baik, karena kayaknya udah pada antusias nih untuk memulai materi pada pagi hari ini, Ibu akan menampilkan materi hari ini ya. Sebentar. Aryadi kok ada suara yang bocor ya, Aryadi? Kamu sedang nonton Oh apa? iya Bu. Iya Bu, maaf Bu, saya lupa mute suara tadi. Bisa-bisanya. Jadi Ibu mohon ya untuk selanjutnya saat Ibu menjelaskan, kalian bisa di-mute. Kalian boleh di-unmute kalau Ibu meminta kalian untuk berbicara. Mengerti? Oke Bu. Apakah sudah terlihat untuk materinya? Sudah Bu. Sudah, Baik, Bu. jadi hari ini kita akan belajar hakikat dan peran kimia dalam kehidupan, metode ilmiah, serta keselamatan kerja di laboratorium. Namun pada pagi hari ini, Ibu hanya akan memberikan hakikat dan peran kimia dalam kehidupan serta metode ilmiahnya saja. Untuk keselamatan kerja di laboratorium ini akan Ibu berikan pada minggu depan. Jadi tujuan pembelajaran materi ini adalah yang pertama menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Kemudian bertujuan juga untuk menyajikan hasil rancangan dan hasil percobaan ilmiah. Selain itu, di sini juga siswa harus mampu memahami pengetahuan ilmu kimia, mampu memahami hakikat ilmu kimia, serta mampu memahami peran ilmu kimia dalam kehidupan. Agar dapat kenal lebih jauh sama kimia untuk pertemuan ini, kalian bisa menonton video yang akan Ibu tayangkan ini. Kimia berasal dari bahasa Arab al-kimia, yang artinya perubahan materi. Istilah kimia muncul pertama kali sekitar tahun 700 sampai 778 Masehi. Pencetusnya itu Jabir ibnu Hayyan atau dikenal sebagai the father of Arab chemistry. Jabir bareng ilmuwan Arab lainnya nemuin berbagai jenis zat kayak alkohol, arsenik, asam iodida, asam sulfat, dan asam nitrat. Seiring berjalannya waktu, banyak banget penemuan-penemuan baru tentang ilmu kimia. Salah satunya terjadi di tahun 1803. John Dalton, seorang guru sekolah asal Inggris, ngajuin teori atom untuk pertama kalinya. Dari teori ini, Dalton ngejelasin kalau atom itu sebagai partikel dasar penyusun materi. Jadi, semua yang ada di sekitar kita bakal ngandung atom-atom di dalamnya. Di tahun 1800-an, ada sekitar 30 unsur kimia yang udah dikenal. Unsur itu partikel yang isinya cuma satu jenis atom. Nah, karena muncul teori atom tadi, ilmu kimia jadi makin berkembang. Banyak unsur kimia baru yang ditemuin. Jumlahnya meningkat dari 30 jadi 80 unsur di tahun 1900. Dan sekarang udah ditemuin lebih dari 100 unsur yang udah dikenal. Unsur-unsur kimia ini disebut materi. Selanjutnya ini adalah video kedua yang bisa menambah pengetahuan kalian tentang hakikat ilmu kimia. Semua hal di dunia ini tersusun dari materi. Jika kalian lupa apa itu materi, ia adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ilmu kimia hadir untuk mempelajari segala sesuatu tentang materi, khususnya komposisi materi, struktur materi,
sifat materi, perubahan atau reaksi dari materi, dan energi yang menyertai reaksi. Misalkan kita punya sebuah materi, yaitu air. Apa saja di ilmu kimia yang dapat dipelajari dari air ini? Pertama, komposisinya. Sudah cukup terkenal bahwa air memiliki rumus kimia H2O. Itu artinya, untuk setiap satu molekul air terdapat 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Kemudian, kita juga bisa mempelajari strukturnya. Bagaimana atom hidrogen dan oksigen ini berikatan membentuk molekul dengan bentuk tertentu. Kita juga bisa mempelajari sifat-sifat air, seperti bagaimana dia menguap, bagaimana dia membeku, ataupun derajat keasamannya. Lalu, kita juga bisa mempelajari reaksi yang terjadi pada air. Jadi, bagaimana suatu zat bereaksi dengan air untuk membentuk suatu zat baru. Dan yang terakhir, kita bisa mempelajari energi yang menyertai reaksi tersebut, apakah membutuhkan kalor atau melepas kalor. Ilmu kimia ini dibagi menjadi beberapa cabang yang lebih spesifik. Yang pertama ada kimia organik, yang mempelajari bahan kimia yang berasal dari bahan organik seperti senyawa karbon. Kemudian ada kimia anorganik, yang mempelajari zat-zat yang tidak mengandung unsur karbon. Kemudian kimia analitik, yang mempelajari tentang pemisahan, identifikasi, dan kuantifikasi komponen kimia. Kemudian ada kimia fisik yang mempelajari proses kimia berdasarkan prinsip dan konsep fisika, umumnya mencakup aplikasi kinetika, termodinamika, dan mekanika kuantum untuk kimia. Kemudian ada juga biokimia yang mempelajari tentang proses kimia yang terjadi di dalam organisme hidup. Selain cabang utama dari ilmu kimia tersebut, terdapat beberapa cabang ilmu kimia yang disesuaikan dengan bidang kehidupan tertentu, seperti kimia lingkungan yang mempelajari tentang fenomena kimia dan biokimia yang terjadi di alam, atau kimia inti, yang biasa juga disebut dengan kimia nuklir, yang mempelajari tentang sifat dari inti atom, reaksi, dan fenomenanya, termasuk nuklir dan radioaktivitas. Ada juga kimia pangan yang mempelajari tentang proses kimia dan interaksinya dengan komponen biologis dan non-biologis bahan pangan. Karena cakupan dari ilmu kimia ini cukup luas, maka peranan ilmu kimia ini juga ditemui di segala bidang kehidupan. Pertama, di bidang kedokteran. Peranan ilmu kimia seperti penemuan vaksin, obat-obatan, pengujian sampel darah, kemudian pengembangan peralatan sintetis, dan juga pengembangan alat cuci darah atau hemodialisa. Di bidang energi dan lingkungan, kimia berperan dalam pengembangan sel surya, kemudian pengembangan bahan bakar alternatif seperti biosolar, mobil listrik, maupun energi alternatif lainnya. Dalam bidang pertanian, kimia berperan dalam pengembangan pupuk, pestisida, maupun rekayasa genetika. Kimia ternyata juga ditemui di bidang hukum, seperti pada pengembangan alat deteksi narkoba, pengujian sidik jari, identifikasi alkohol, keperluan yang menyangkut uji laboratorium, dan juga tes DNA. Di bidang teknologi bahan, kimia berperan dalam penemuan LCD pada TV dan telepon genggam, penggunaan mikroprosesor, penemuan polimer nilon pada industri pakaian, penemuan superkonduktor, dan penemuan fiberglass. Dan di sini juga ada referensi video lain, di mana di video ini berisi tentang hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan hakikat kimia sebagai sebuah ilmu yang mempelajari mengenai susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi? Yang pertama yaitu susunan materi. Suatu materi terbentuk dari unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat paling sederhana yang sudah tidak bisa dibagi lagi, misalnya yaitu unsur besi. Lalu, senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu.
Contohnya yaitu senyawa H2O atau air. Kemudian, campuran adalah gabungan antara dua zat atau lebih di mana sifat penyusunnya tidak berubah. Contohnya yaitu susu. Yang kedua yaitu struktur materi. Struktur materi menjelaskan mengenai ikatan yang terjadi antar atom hingga terbentuk molekul atau ion. Molekul adalah atom sejenis atau berlainan yang saling tergabung. Jika molekul tersusun atas atom yang sejenis, disebut molekul unsur. Contohnya yaitu gas oksigen yang membuat udara di pantai terasa segar. Kemudian, jika molekul tersusun atas atom yang berlainan, disebut molekul senyawa. Contohnya yaitu air laut. Sedangkan ion adalah atom atau kumpulan atom yang bermuatan. Contohnya adalah garam yang terkandung di dalam air laut, yang terdiri dari ion Na+ dan Cl-. Sifat materi. Sifat materi yang dimaksud lebih mengarah ke sifat-sifat kimia suatu zat. Misalnya, besi yang mudah mengalami korosi dan kayu yang mudah terbakar. Perubahan materi dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan kimia. Coba perhatikan lilin yang meleleh di atas kue ulang tahun saat lilin dinyalakan. Setelah ditiup, maka lilin akan kembali mengeras. Peristiwa tersebut merupakan contoh dari perubahan fisika, di mana perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya yaitu lilin yang dibakar. Kemudian, pada saat berkemah di malam hari, kita akan menjumpai api unggun. Kayu yang digunakan untuk membuat api unggun lama-kelamaan akan berubah menjadi arang. Peristiwa tersebut merupakan contoh dari perubahan kimia, di mana perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Contohnya yaitu kayu menjadi arang. Setelah kalian menonton 3 video yang Ibu tayangkan tersebut, dapat Ibu jelaskan kembali, sedikit jelaskan kembali. Mungkin kalian juga sudah mencatat. Jadi, dari video tersebut kita tahu bahwa terdapat sejarah dari ilmu kimia dan disebutkan juga tentang materi. Nah, secara umum ilmu kimia itu membahas tentang rekayasa materi, di mana rekayasa ini berarti mengubah suatu materi jadi materi lain seperti biji coklat menjadi coklat. Nah, untuk membuat rekayasa materi ini diperlukan susunan materi dan struktur materinya, dan perlu kalian tahu juga bagaimana sih cara materi itu dapat berubah jika di sekitarnya juga berubah. Nah, setelah kalian menonton dan mengamati video yang Ibu tayangkan tersebut, apakah ada yang bisa menyampaikan apa isi dari video tersebut? Saya, Bu, mau menyampaikan. Iya, silakan Aryadi. Jadi, dalam video yang sudah saya tonton tadi, saya dapat tahu bahwa semua yang ada di dunia ini itu tersusun dari materi ya, Bu. Nah, materi itu, merupakan sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi ilmu kimia ini hadir untuk, mempelajari materi tersebut. Kalau yang saya tahu contohnya itu seperti materi air, Bu. Nah, ilmu kimia ini ada beberapa cabang yaitu, kimia organik, kimia anorganik, kimia analitik, fisik, dan juga ada biokimia, Bu. Itu yang saya tahu, Bu. Terima kasih Aryadi. Apakah yang lain ada yang ingin menambahkan? Ibu, saya izin menambahkan, Bu. Iya, silakan. Menurut saya, ilmu kimia berperan dalam berbagai bidang, seperti bidang kedokteran, bidang industri, bidang teknologi, pertanian, dan juga teknologi bahan. Wah, good job sekali anak-anak. Terima kasih untuk Zarna dan Aryadi. Jadi dari jawaban 2 teman kalian ini, apakah ada ingin yang menambahkan? Mungkin sudah tidak ada ya. Jadi Ibu ingin menambahkan sedikit.
Benar yang dikatakan teman-teman kalian. Kimia adalah ilmu yang mempelajari susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyerupai perubahan tersebut. Nah, sedangkan untuk hakikat ilmu kimia sendiri adalah bahwa benda tersebut bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lainnya, sehingga terjadi deformasi. Perubahan letak susunan inilah yang akan mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Nah, seperti yang Ibu sebutkan tadi terjadinya deformasi, di sini Ibu lanjutkan. Nah, jadi gini, kita coba bandingkan antara air dan alkohol. Air itu kan tersusun dari 2 jenis unsur yang berbeda, yaitu 2 hidrogen dan 1 oksigen, jadi H2O. Lalu ada alkohol, di mana alkohol ini tersusun dari 2 karbon, yaitu 6 hidrogen, dan 1 oksigen yang rumus kimianya adalah C2H5OH. Karena susunnya beda, maka si air sama alkohol pun memiliki sifat yang beda. Itulah yang disebut tadi hakikat ilmu kimia. Nah, contoh kecilnya itu seperti air, ini bisa bikin api padam, sedangkan alkohol ini malah sebaliknya, bisa bikin api semakin membesar atau semakin terbakar. Nah, kalian tahu nggak kenapa? Mungkin masih pada bingung, jadi Bu lanjutkan. Nah, jadi mungkin buat orang yang belum tahu kimia, mereka bakal memikir bahwa ya udah memang seperti itu, tapi buat kita sebagai anak kimia, sebenarnya ini terjadi karena materi yang ada di air alkohol ini berbeda, sehingga sifat yang dimiliki mereka pun juga berbeda. Nah, pendekatannya ini dari segi materi tadi itu. Nah, untuk lebih lengkapnya, silakan perhatikan lanjutan video tadi. Jadi, walaupun kelihatannya cuma satu bagian doang, tapi sifat komponen dalam larutannya nggak hilang atau masih tetap ada. Beda sama larutan, dalam campuran heterogen, kita bisa lihat langsung komponen-komponen penyusunnya. Contohnya, tanah yang dilarutin dalam air. Kita bisa langsung tahu ada tanah di dalam air, nggak perlu diminum dulu. Campuran heterogen dibedain jadi 2, suspensi dan koloid. Tanah dalam air tadi contoh dari suspensi. Komponennya bisa kelihatan jelas sama mata kita, tanpa harus pakai mikroskop. Kalau koloid secara kasat mata mirip campuran homogen. Tapi pas dilihat secara mikroskopis alias pakai mikroskop, komponen-komponen penyusunnya bakal kelihatan. Makanya, koloid termasuk campuran heterogen. Contoh koloid itu ada susu, santan, dan mentega. Nah, hal yang paling penting di kimia sebenarnya perubahan materinya. Kita pasti sering banget ngelihat perubahan materi, mau itu secara ilmiah atau buatan. Penyebab perubahan materi itu bisa karena pemanasan, pembakaran, pembusukan, atau karena dicampur dengan zat lain. Sifatnya ada yang sementara, ada juga yang permanen. Ada 2 jenis perubahan materi, perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perubahan fisika inilah yang sering banget kita lihat. Perubahan ini sifatnya sementara. Di perubahan ini nggak ada zat baru yang kebentuk. Adanya cuma perubahan wujud materi aja. Wujud zat ada yang cair, padat, dan gas. Perubahan cair ke padat namanya membeku. Contohnya pas kamu mau bikin es batu buat ditaruh di es buah. Wah, seger banget ya. Sebaliknya, dari padat ke cair, namanya mencair. Contohnya es krim yang dibiarin terbuka selama berjam-jam, bakalan meleleh kan? Kalau perubahannya dari padat ke gas, namanya menyublim. Contohnya pengharum ruangan yang dibiarin di ruangan terbuka. Lama-lama bakal habis, karena dia langsung berubah atau menyublim dari padat ke gas. Sebaliknya, dari gas ke padat itu namanya deposisi. Contohnya itu peristiwa terbentuknya butiran salju. Nah, kalau gas berubah jadi cairan namanya mengembun. Contohnya butiran-butiran air yang ada di daun di pagi hari. Sebaliknya, dari cair ke gas namanya menguap. Baju kering yang kamu pakai itu hasil dari adanya penguapan. Jenis perubahan materi lainnya itu perubahan kimia atau biasa disebut reaksi kimia. Perubahan ini ditandai sama kebentuknya zat baru dan sifatnya tetap atau permanen.
Contohnya kayak susu fermentasi, karatan di paku ini, dan korek api yang dibakar. Dari video yang sudah kalian tonton ini, apakah ada yang bisa memberikan tanggapan atau rangkuman apa saja yang dibahas dalam video tersebut? Mungkin Ibu ingin mendengar suara Zarna. Silakan Zarna. Baik, Bu. Apa tanggapan kamu? Oke, Bu. Berdasarkan video tersebut, susunan materi terbentuk dari unsur, senyawa, dan campuran. Struktur materi menjelaskan ikatan yang terjadi antar atom hingga berbentuk molekul atau ion. Sifat materi ini lebih mengarah ke kimia atau suatu zat. Kemudian ada perubahan materi, yaitu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Bagus, terima kasih untuk Zarna. Baik, karena tadi sudah membahas pencetus ilmu kimia, materi itu apa, penggolongan materi, serta perubahan materi itu, selanjutnya Ibu akan membahas slide selanjutnya. Nah, jadi karena ilmu kimia ini merupakan center of science atau pusat ilmu sains, seperti bisa dilihat dalam gambar, di mana semua ilmu yang ada yang kita pelajari, yang dipelajari di dunia pendidikan atau di dunia ini terfokus dengan kimia. Seperti bidang pertanian untuk membuat pupuk, kedokteran untuk melakukan ronsen itu menggunakan sinar X, di mana itu termasuk kimia. Kemudian di bidang farmasi digunakan dalam identifikasi sifat-sifat fisik dan kimia dari bahan obat-obatan. Untuk dalam bidang biologi, membantu menjelaskan proses biologi tumbuhan di alam dan tubuh manusia, serta di perikanan dan kelautan ini biasa digunakan untuk menganalisis air dan mengkaji kualitas air dalam budidaya perairan. Jadi bisa kita lihat bahwa kimia ini the power of science gitu, karena terfokus kimia itu banyak di perubahan materi, maka salah satu cara buat belajarnya adalah mengamati perubahan itu secara langsung, di mana hal ini dilakukan dengan cara melakukan percobaan secara langsung di laboratorium, di mana nantinya kita akan juga melakukan percobaan di laboratorium, namun Ibu belum bisa mengajak kalian ke laboratorium karena Ibu akan melakukan percobaan ini setelah kalian memahami dan mengerti tentang keselamatan kerja laboratorium yang akan Ibu bahas di minggu depan. Jadi mungkin kalian sudah bisa mempersiapkan diri kalian untuk memasuki laboratorium ya. Nah, untuk sejauh ini apakah ada yang ingin bertanya? Untuk materinya dulu ya, untuk laboratoriumnya mungkin akan Ibu kasih info selanjutnya di lain waktu. Mungkin karena sudah tidak ada, belum ada yang mau bertanya, Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya adalah manfaat belajar kimia. Menurut kalian, apa sih manfaat kalian belajar ilmu kimia? Mungkin buat Aryadi? Kalau menurut saya, untuk untuk mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna, Bu, untuk memenuhi kebutuhan kita. Bagus, bisa jadi. Mungkin untuk Zarna, apakah juga ada memiliki tanggapan lain selain Aryadi? Menurut saya manfaat belajar kimia itu kita jadi tahu, Bu, mana zat-zat yang mungkin berbahaya bagi tubuh supaya tidak salah digunakan, Bu. Benar ya, dari jawaban dua teman kalian ini. Tapi Ibu ingin menambahkan bahwa manfaat belajar kimia juga banyak banget. Salah satunya telah disebutkan oleh teman kalian ini. Selain itu juga dari belajar ilmu kimia ini, kalian juga akan menambah pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Kemudian juga kita juga bisa mengubah bahan alam ini menjadi produk yang setelah disebutkan Aryadi yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena tanpa kita sadari di sekitar kita ini semuanya berbau kimia gitu. Jadi banyak banget manfaat yang bisa kalian dapat setelah kalian belajar ilmu kimia. Selanjutnya adalah metode ilmiah. Proses ilmiah, metode ilmiah ini merupakan proses ilmiah yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul. Di mana metode ilmiah ini dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Nah, dalam tahap merumuskan masalah ini, masalah dapat diperoleh dari kehidupan sehari-hari. Contohnya nih ya, contoh lebih gampangnya adalah apakah makan kangkung ini dapat menyebabkan ngantuk. Itu adalah salah satu contoh dari merumuskan masalah. Kemudian ada penyusunan teori dan studi pustaka, di mana pada tahap ini bertujuan untuk menemukan informasi yang relevan sesuai dengan objek penelitian dan menambah pengetahuan mengenai masalah yang diteliti, di mana data ini dapat diperoleh dari beberapa sumber seperti melakukan wawancara atau studi
studi literatur. Contohnya seperti yang tadi, yaitu jika zat besi dalam kangkung dapat mengantuk, dapat ditelusuri lewat studi pustaka. Apakah si kangkung ini dapat menyebabkan mengantuk adalah benar atau salah, ataukah apakah kandungan besi dalam kangkung ini lebih besar dari sayuran lain sehingga menyebabkan mengantuk. Itu masuknya ke penyusunan teori dan studi pustaka. Kemudian untuk tahap merumuskan hipotesis ini merupakan tahap jawaban sementara atau perkiraan jawaban dari masalah, atau dalam artian itu adalah jawaban ini masih perlu diuji kebenarannya, seperti contohnya itu kangkung mengandung zat besi yang menyebabkan kantuk. Itu kan baru hipotesis ya, belum jawaban benar atau salahnya. Nah, untuk benar atau salahnya ini dilakukanlah penelitian dan menganalisis data, di mana tahap ini bertujuan untuk menjawab hipotesis tersebut, maka dilakukanlah percobaan di laboratorium jika itu kimia. Kemudian dari percobaan ini dilanjutkan dengan menganalisis data, di mana dihubungkan dengan teori-teori yang kalian temukan di studi literatur. Contohnya adalah seperti zat besi di dalam kangkung ini akan diperiksa menggunakan spektrofotometri serapan atom. Itu adalah salah satu penelitian di laboratorium. Kemudian tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, di mana kesimpulan ini ditarik atau didapatkan dari analisis data dan penelitian yang kalian lakukan, dan biasanya kesimpulan ini menjawab hipotesis dari yang kalian rumuskan. Selanjutnya yang terakhir ada penyusunan laporan. Nah, untuk penyusunan laporan ini biasanya tergantung dari dosennya atau gurunya, atau mungkin dari aslab. Aslab itu biasanya adalah asisten laboratorium. Selanjutnya adalah perilaku ilmiah. Jadi setiap ilmuwan, termasuk kita sebagai pelajar ini, diperlukan dalam memahami dan mengembangkan ilmu, khususnya kimia, harus diperlukan sikap. Yang pertama adalah sikap jujur, rasa ingin tahu, berpikir kritis, terbuka menerima kritik atau argumentasi orang lain, objektif, menghargai karya orang lain atau tidak plagiat, di mana biasanya ini kalian di saat menulis laporan itu dilarang keras untuk melakukan plagiat. Kemudian yang terakhir adalah memiliki visi untuk kedepannya. Sejauh ini apakah ada yang ingin bertanya? Nah, mungkin karena materinya juga masih terlalu gampang kalian cerna, jadi belum ada yang mau nanya ya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, mari kita melakukan diskusi. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian untuk beberapa kelompok, sekitar 3-4. Nah, mungkin Ibu akan dibantu oleh ketua kelas. Nah, topik yang akan kalian diskusikan ada yang pertama, ada berapa jenis perubahan materi dan sebutkan jenis masing-masingnya. Kemudian ada sebutkan 2 jenis perubahan materi dan berikan masing-masing contohnya. Di sini untuk jawabnya nanti kalian boleh tulis, dan Ibu harap kalian akan aktif berdiskusi dengan kelompoknya, karena nanti Ibu akan random kelompoknya, biar kalian bisa mempresentasikannya. Maka sekarang kalian bisa join untuk ke breakout room, yang dibantu oleh ketua kelas kalian, yang masing-masing terdiri dari 4 siswa. Oh ya, untuk membantu mengerjakannya, kalian bisa memanfaatkan internet ataupun buku paket yang kalian miliki, itu untuk menjadi sumber diskusi kalian dan kelompok kalian. Ibu berikan waktu selama 15 menit, dan setelah diskusi nanti silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Baik. Bagaimana anak-anak? Apakah semuanya sudah selesai? Untuk sudah semua ya? Aryadi, apakah kelompoknya sudah selesai? Oh, sudah. Karena semuanya sudah selesai, maka silakan kelompok yang bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok mana ya? Oh, Ning. Baik, kalau gitu Ibu akan tunjuk ya, karena ini tanggal berapa ya? Ini tanggal 9 ya. 9 bagi 3 adalah 3, jadi Ibu ingin kelompok 3. Kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusinya untuk yang nomor pertama. Kelompok 3 perwakilannya siapa ya? Bu. Oke, untuk Zarna silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 izin menyampaikan hasil diskusi. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu perubahan materi dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan kimia disebut juga dengan reaksi kimia yang akan menghasilkan zat. Dengan kimia,
dengan sifat kimia yang berbeda. Baik, mari kita beri applause untuk kelompok 3 karena sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin kalian bisa memberikan raise hand untuk memeriahkan ya room ini biar kalian tidak merasa tegang-tegang banget nih. Ya, terima kasih Raise untuk hand. semuanya. Raise hand. Iya, Raise raise hand hand ya, gimana, Di. Bu? Biasanya ada di Zoom. Nanti kamu bisa ada tulisan Oh, reaction. Ya, seperti itu ya, gini Di. ya. Iya, karena itu Nggak ada. mewakili tepuk tangan kalian kalau jika di kelas. Udah ngerti ya, Oke, Di? Bu. Sudah. Nah, mungkin Aryadi ini ingin mewakilkan kelompoknya memberikan jawaban nomor 2. Silakan Aryadi. Baik, Bu. Iya, silakan. Jadi perubahan kimianya itu contohnya fotosintesis dan pembakaran, Bu. Nah, perubahan fisikanya itu contohnya pembekuan dan pencairan. Iya, betul. Baik, terima kasih untuk kelompok Aryadi sudah memberikan hasil diskusinya. Mari kita beri applause untuk kelompok Aryadi. Kalian bisa memberikan reaction yang ada di sini. Nah, jadi benar ya apa yang sudah diwakilkan oleh kelompok 3 dan kelompok 2 bahwa ada 2 jenis perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan ada juga beberapa jenis perubahannya, yaitu seperti contohnya itu adalah fotosintesis dan pembakaran yang termasuk dalam perubahan kimia, dan contohnya untuk perubahan fisika adalah pembekuan dan pencairan. Nah, anak-anak karena sudah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, sekarang Ibu memberikan kesempatan untuk kelompok lain untuk bertanya atau berpendapat mengenai hasil dari masing-masing kelompok. Mungkin tidak ada yang bertanya, berarti kalian semuanya sudah, alhamdulillah ya, semuanya sudah bisa paham dengan materi hari ini. Nah, karena sudah tidak paham, ada... Bu. Oh, sudah paham. Wah, semangat Sudah, sekali Bu. ya Aryadi, ternyata bagus. Oh, jelas, bagus Bu. ya, Di. Iya. Bagus, karena ini dalam materi pertama, jadi emang kalian tuh harus memahami, karena ini pun materinya tidak terlalu berat ya. Betul begitu ya, Di? Betul, Bu. Bagus Tidak berat. sekali. Bagus untuk semangatnya Aryadi. Sepertinya karena sudah paham semua dari kelompok 1 sampai 4, mungkin karena materinya juga masih terlalu gampang, jadi tidak ada yang perlu ditanyakan. Nah, jadi selanjutnya adalah kesimpulan. Apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk meresum materi pada hari ini? Sepertinya saya lihat Zarna sedang makan nih. Zarna, lagi-lagi kamu makan ya? Iya, Bu, maaf, Bu. Mungkin lain kali nanti kamu bisa menyimpan makanan terlebih dahulu karena sebentar lagi kan istirahat nih ya. Jadi tolong disimpan dulu ya. Nah, mungkin si Zarna ini mau membantu Ibu untuk memberikan kesimpulan pada materi hari ini. Silakan Zarna. Baik. Kesimpulan materi hari ini. Pertama itu, ilmu kimia merupakan bagian dari sains yang mempelajari struktur dan sifat materi atau zat, perubahan materi atau zat, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Lalu materi dalam kimia mencangkup jenis zat penyusunnya, struktur materi, dan perbandingan unsur-unsur penyusunnya. Lalu materi itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan memiliki ruang atau volume. Bagus. Silakan kita beri applause untuk Zarna yang sudah berani memberikan resume pada hari ini. Ternyata Zarna dibalik yang makan diam-diam di kelas, dia juga memahami untuk materi hari ini. Tapi sayangnya nanti tolong dikurangi ya Zarna makan di dalam kelasnya. Karena itu kan tidak baik ya. Nanti ada waktunya sendiri. Mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Oke, jadi sekian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan, Ibu ada titipan nih buat kalian, yaitu tugas. Nah, yang pertama ada tugas individu dan juga kuis. Nah, untuk tugas individunya ini, seperti yang udah Ibu sebutkan tadi di awal, yaitu silakan kalian secara individu dokumentasikan barang-barang di sekitar kalian yang mengandung bahan kimia beserta fungsinya. Seperti misalkan di sabun, nanti kalian cek ada apa aja, nanti terus dicek bahan itu berfungsi untuk apa. Di sampo, di sabun mandi, sabun cuci muka, sabun, semuanya pokoknya kalian bisa cek komposisi di masing-masingnya. Kemudian di sini ada tugas kuis. Ibu memberi kalian kuis sebanyak 25 soal, nanti bisa kalian kerjakan secara individu juga, dan kuis ini akan ditutup nanti malam jam 23.59 ya. Jadi tolong kalian secepatnya mengerjakan biar kalian tuh tidak lupa. Sampai sejauh ini apakah ada pertanyaan, baik untuk materi atau tugasnya?
Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, baik. Ternyata anak ibu ini pintar-pintar ya. Oke, karena waktunya sudah habis dan sepertinya kalian mukanya sudah kelaparan, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. anak-anak. Ibu izin live Terima ya. kasih. Ya, Bu.